Baik, apakah sudah terlihat? Iya, sudah di slideshow ya, Mbak ya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai kertas kerja pemeriksaan atau auditing working papers. Next. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Imar Hamzah Holila, Nadia Erviana, Reni Ikasari, dan juga Sekar Puspitasari. Pengertian kertas kerja pemeriksaan. Dalam menjalankan pemeriksaannya atau general audit, KAP harus berpedoman kepada SPAP, khususnya standar auditing, standar pengendalian mutu, kode etik profesi akuntan Ikatan Akuntan Indonesia, dan kode etik profesi akuntan publik. Semua prosedur audit yang dilakukan dan temuan-temuan pemeriksaan harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berkas berasal dari klien. A. Neraca saldo atau trial balance, rekonsiliasi bank atau bank reconciliation, analisis umur piutang, accounts receivable, aging schedule, rincian persediaan, final inventory list, rincian liabilitas, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan surat pernyataan langganan. Analisis yang dibuat auditor yang pertama, berita acara cash of name atau cash count sheet, pemahaman dan evaluasi internal control, termasuk internal control questionnaires, analisis penarikan aset tetap, analisis mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts, working balance sheet atau WBS, working profit and loss, top schedule, supporting schedule, konsep laporan audit, dan juga manajemen letter. Berkas yang diperoleh dari pihak ketiga yaitu jawaban konfirmasi dari piutang, liabilitas dari bank, dari penasihat hukum perusahaan. Next. Tujuan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dokumentasi auditor atas prosedur-prosedur audit yang dilakukannya. Tes-tes yang diadakan, informasi yang didapat, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, memorandum, surat-surat konfirmasi, dan representation, ikhtisar dokumen-dokumen perusahaan, rincian-rincian pos laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi, serta komentar-komentar yang dibuat atau yang diperoleh si auditor mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Maksudnya yaitu opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Dalam kertas kerja pemeriksaan harus terlihat bahwa apa yang diatur dalam SPAP sudah dapat diikuti dengan baik oleh auditor. Misalnya, melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dengan menggunakan internal control questionnaires, mengirimkan konfirmasi piutang, meminta surat pernyataan langganan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien. Jika kertas kerja pemeriksaan lengkap, pertanyaan apapun yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan laporan audit bisa terjawab dengan mudah oleh auditor dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan sebagai referensi. Yang keempat, sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. Maksudnya, evaluasi tersebut biasa digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji. Dan yang kelima, sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Untuk persiapan audit tahun berikutnya, kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan antara lain. Yang pertama, untuk mengecek saldo awal. Yang kedua, untuk dipelajari oleh audit staff yang baru ditugaskan untuk memeriksa klien tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk penyusunan audit plan tahun berikutnya. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada current file dan juga permanent file. Kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan dalam 3 berkas, yaitu yang pertama ada berkas tahun berjalan, berkas permanen, yang ketiga ada berkas surat penyurat. Yang pertama berkas tahun berjalan, yaitu berisi kertas kerja yang punya kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya neraca saldo, berita acara kas opnen, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian liabilitas, rincian biaya, dan juga lain sebagainya. Yang kedua ada berkas permanen, permanent file, berisi kertas kerja yang punya kegunaan untuk beberapa tahun. Misalnya akta pendirian, buku pedoman akuntansi, kontrak-kontrak, notulensi rapat. Yang ketiga, ada berkas surat menyurat berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, faksisme, email, dan juga lain sebagainya. Next. Kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai manfaat yang optimal, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Misalnya, cash conceit dapat ditransit dengan angka pada laporan posisi keuangan atau bisa disebut dengan neraca. Yang kedua, harus dicegah penulisan kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugiannya, antara lain membuang pendapat penyalin. Ketiga, dalam audit, apa yang dilakukan dengan penggunaan audit trademark, misalnya periksa aging prosedur dan cek sejumlah penjumlahan dengan cara voting dan cross-voting, penggunaan trademark antara lain voting atau cross-voting, confirm balance bila cocok, reporting difference. Yang keempat, ada kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross-index. Ada beberapa cara penggunaan indeks, yaitu alfabet, A sampai Z, numerical 1 sampai 2 dan seterusnya, gabungan A1, A2 dan seterusnya. Yang kelima, ada kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan review working paper sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Yang keenam, setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. Tidak boleh ada open question, pertanyaan yang belum terjawab. Yang ketujuh, ada pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan perkiraan yang bisa prosedur pemeriksaan yang akan melakukan pertanyaan yang diperiksa. Yang ke-8, ada hal-hal tambahan. Yang pertama itu kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih. Yang kedua, kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca. Yang ketiga, bahasa yang digunakan Indonesia atau Inggris harus baik. Yang keempat, jangan hanya fotokopi data dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. Yang kesembilan, di bagian muka file daftar isi dan bentuk tim dalam penugasan audit tersebut. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan adalah milik akuntan publik. Hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terikat pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. Yang kedua, walaupun sebagian kertas kerja akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya, namun kertas kerja pemeriksaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian atau pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut. Yang ketiga, bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan. Sebaiknya hanya bagian yang diperlukan saja yang dipinjamkan atau diperlihatkan. Dan selanjutnya adalah akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu minimal 5 tahun. Kemudian working balance sheet dan working profit and loss.
Working Balance Sheet atau WBS, dan Working Profit and Loss atau WPL berisi angka-angka per book atau bersumber dari trial balance client, audit adjustment, saldo beraudit, yang nantinya yang akan merupakan angka-angka di laporan posisi keuangan atau neraca, dan laba rugi yang sudah diaudit, serta saldo tahun lalu yang bersumber dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Setiap angka yang tercantum di WBS dan WPL akan didukung oleh angka-angka dalam top schedule. Untuk itu diantaranya WBS, WPL dengan top schedule harus dilakukan cross index. WBS biasanya terbagi atas WBS untuk pos aset dan WBS untuk pos-pos pasifa, sedangkan WPL berisi pos-pos laba rugi. Next. Top schedule dan supporting schedule. Angka-angka dalam top schedule akan didukung oleh angka-angka dalam supporting schedule. Untuk itu, antara top schedule dan supporting schedule harus dilakukan cross index. Top schedule akan memperlihatkan saldo per book atau bersumber dari trial balance client, audit adjustment, saldo per unit, serta saldo tahun lalu yang bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Dalam top schedule biasanya dicantumkan kesimpulan atas pos yang bersangkutan, sifat perkiraan prosedur audit yang dilakukan beserta tick mark, audit adjustment yang diusulkan auditor dan diterima klien, harus tercantum di supporting schedule. Di semua top schedule dan supporting schedule harus dicantumkan index working paper. Berikut ini adalah contoh tabel dari standar tick mark. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Sekar Puspita Maharani. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Reni. Selanjutnya ada contoh indeks audit working paper Exhibit 7 strip 2 pada halaman 196. Contohnya itu ada A1 yaitu draft report atau konsep laporan sampai dengan V, subsequent events. Selanjutnya ada contoh working balance sheet Exhibit 7 strip 3A yang berisi aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Selanjutnya ada contoh working balance sheet Exhibit 7 strip 3B, bisa dilihat pada halaman 198, yang berisi liabilitas lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Selanjutnya adalah contoh working profit and loss Exhibit 7 strip 4 pada halaman 199, yang berisi penjualan, beban pokok penjualan, laba operasi, pendapatan lain-lain, laba sebelum pajak, transaksi pajak penghasilan, laba bersih setelah pajak, saldo laba awal tahun, dan laba ditahan pada akhir tahun. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta tolong di ini dulu ya. Saya lihat PPT-nya lagi tadi. Saya kira tadi masih ada lanjutannya. Coba, berapa slide tadi, Mbak? Yang share screen tadi siapa? Saya lihat dulu. Oke. Hanya 12 ya, Mbak ya? Oke. Baik. Soalnya ini saya juga sembari melihat soal yang akan saya berikan ketika UTS. Saya kira tadi masih ada beberapa menit lagi, ternyata sudah selesai. Oke, nggak apa-apa. Saya coba cek dulu, saya konfirmasi dulu di. Oke. Sebentar ya, sambil saya juga mencari soal.
untuk UTS kalian. Oke, dari atas Mbak, Mbak Sekar, coba dari atas. Nah, oke. Nah, di scroll satu-satu ya di. Oke. Coba tampilkan di apa namanya? Kalau di buku halaman 195 ya, Mbak, yang top schedule dan supporting schedule itu, Mbak, 7.7. Oke. Kayak gini apa tempelan ya, berarti coba di next lagi Mbak. Tadi contoh-contohnya juga ditempel-tempel ya. Oke. Oke. Coba lagi kanan lagi. Oke. Coba kanan lagi. Oke. Baik, saya tambahkan sedikit ya sebelum nanti saya jelaskan terkait dengan UTS-nya. Di sini yang ingin saya tambahkan kembali lagi ke Mbak yang 7.7 tadi yang top schedule dan supporting schedule. Jadi bab 7 ini kertas kerja pemeriksaan itu nanti kalian di mata kuliah praktikum audit nanti akan menemui kolom-kolom kosong ya, kolom-kolom kosong dan nanti akan kalian isi yang itu berisi atau yang nanti akan kalian isi dengan angka-angka tentu saja dengan perhitungan-perhitungan ya. Makanya di mata kuliah teori audit ini atau saya bilangnya ini pengauditan teori ya atau teori audit ini itu ada salah satu bab terkait dengan ini top schedule dan supporting schedule. Nah, jadi saya contohkan ya kalau di di misal pemeriksaan kas dan setara kas. Itu top schedule-nya ada satu lembar besar gitu ya. Jadi di depan sendiri biasanya top schedule itu kemudian berisi ya macam-macam akun yang ada di kas dan setara kas. Ada kas kecil, kas besar, nah dan seterusnya. Nah kemudian di supporting schedule-nya di halaman-halaman berikutnya nanti akan ada perhitungan kas kecil sendiri. Jadi ada perhitungan kas kecilnya, dan nanti totalnya berapa itu yang dimasukkan ke top schedule-nya. Begitu juga dengan kas besar. Nah, kemudian ada di rekening bank dan seterusnya nanti kan ada rekonsiliasi juga. Nah itu semuanya akan masuk ke dalam top schedule. Intinya apa? Ketika mengerjakan praktikum audit, top schedule itu diisi belakangan. Yang diisi duluan itu adalah supporting schedule-nya. Jadi kalau kas dan setara kas tadi ya berarti kas kecilnya berapa dihitung dulu. Nah, kemudian kas besarnya berapa dihitung dulu totalnya berapa. Nah, kemudian kas di bank ini, bank itu dan seterusnya rekonsiliasinya totalnya berapa itu yang dimasukkan ke dalam top schedule. Makanya kalau di praktikum audit itu saya halamannya tidak terpatok halaman ya. Jadi misal kas dan setara kas itu dimulai dari depan ke belakang tidak, malah kebalikannya. Dari halaman belakang-belakang baru kemudian nanti merujuk pada top schedule-nya yang ada di depan. Nah, kemudian ini exhibit 7.1 di sini ada standar tick mark. Saya kemarin bilang ada footing dan cross footing itu di bab berapa ya? Bab 6 apa bab 5 ya kemarin itu ya. Di sini ada lambangnya. Nah, jadi nanti ketika ada di kolom coba di next Mbak, di di next dulu. Nah, ini. Bentar ya, saya coret dulu.
Sebentar. Ini working balance sheet. Coba next lagi Mbak, exhibit yang lainnya apa ini? Nah ini aja. Oh ini apa? Oh ini working balance sheet juga. Lanjut lagi, ada lagi Mbak. Nah ini laporan laba rugi. Nah ini. Jadi saya ambil contoh ya di sini. Ini kalau footing berarti kan di halaman 195 itu penambahan dan pengurangan ditempatkan di bawah angka total. Berarti ketika di bawah berarti ini kurang lengkap ininya apa exhibitnya, tapi enggak apa-apa ini kan hanya contoh ya. Nah, jadi di praktikum audit nanti di bawahnya sendiri itu pasti ada satu kolom untuk kolom penjumlahan. Jadi misal ya ini dijumlah taruh sini. Nah, kemudian itu nanti jumlahnya ini dikasih tanda seperti ini di sebelah kanannya. Ini merupakan bukti bahwa sudah di footing atau dijumlah ke bawah. Nah, kalau cross footing berarti kebalikannya. Penambahan dan pengurangan tapi di samping kanan. Berarti secara, kalau ini kan tadi footing secara vertikal ya, berarti ini secara horizontal. Misal, mana ya? Ini aja deh. 120. Oh ini adjustment-nya malah belum ada isinya. Misal ya, di persediaan awal ini aja ya, 35 juta ini. Nah ini ya. Misal ini. Di sini ada adjustment-nya ditambah berapa ya? 10 juta misal 10 juta. Berarti nanti di final balance-nya itu nanti ada 45. Karena sudah ditambah dengan 10, kemudian nanti dikasih lambangnya. Itu yang di buku itu salah ya. Kalau lambang yang untuk penambahan dan pengurangan cross footing itu lambangnya adalah kurang dari. Jadi seperti ini. Nah, gini. Jadi bukan ke atas lagi. Jadi itu kan double ya, 2 ke atas itu footing dan cross footing. Jadi footingnya betul seperti ini. Yang cross footingnya seperti ini. Yang betul ya. Jadi itu adalah salah satu contoh. Terus kemudian nanti di situ kalian hafalkan ya. Di situ ada vouching VO. Nah, kemudian ada RPO. Nah, ini yang saya bilang kemarin di bab sebelumnya kemarin itu ya di bab berapa ya kemarin? Nah, ini di bukti audit ya. Nah, bukti audit dan tes transaksi di bab kemarin bab 6 itu kan ada contoh bukti konfirmasi. Nah, biasanya di pemeriksaan utang dan piutang itu ada bukti konfirmasi piutang atau bukti konfirmasi utang itu nanti akan ada jawaban-jawaban seperti yang ada di halaman 195 itu. Ada CB berarti confirming balance atau CB, cocok. Ini bahasa Inggris ya CB ini, confirming balance. Kemudian RD itu reporting difference, berarti tidak cocok, ada selisih. Kebanyakan memang ini, RD kebanyakan. Kemudian RPO itu dikembalikan oleh kantor pos. Berarti apa? Reply by post office. Jadi dikembalikan. Kemudian tidak ada jawaban NR. NR itu no replies ya. Tidak ada jawaban, biasanya kantornya bangkrut atau kantornya pindah pindah alamat dan seterusnya. Nah, jadi ya bisa dibilang kalau piutang kan ada cadangan kerugian piutang ya. Kalau piutangnya memang kantornya bangkrut ya mau gimana lagi ya berarti piutangnya harus dihapus. Kemudian PBC menandakan bahwa schedule dibuat oleh klien. Nah, oke, jadi yang biasanya dipakai itu adalah yang CB, RD, RPO dan NR. 4 ini. Nah, untuk yang PBC jarang PBC itu ya. Karena jarang ya dibuat oleh klien. Yang penting itu adalah yang 4 itu, CB, RD, RPO dan NR. Itu yang perlu kalian hafalkan nanti untuk
apa namanya, nanti di pemeriksaan piutang dan utang nanti akan saya tugaskan untuk mencari itu bukti-bukti konfirmasi yang ada di buku praktikum audit. Makanya saya bilang kemarin setelah UTS, tolong minimal masing-masing kelompok punya satu apa namanya, punya satu buku praktikum audit yang dipinjam dari kakak tingkatnya agar tugas-tugas yang nanti saya berikan ketika setelah UTS itu saya ambilkan dari buku praktikum audit. Jadi saya ingin kalian lebih apa namanya, lebih mengenal terlebih dahulu ya, lebih mengenal dulu buku praktikum audit, karena kalau sampai nanti saya baru mengenalkan ketika mata kuliah praktikum audit, nanti kalian sendiri yang repot. Nah, kalau paling tidak dengan kalian menempuh mata kuliah yang teori ini ya, itu paling tidak saya ingin kalian berkenalan lebih dulu dengan mata kuliah praktikum ini. Oke. Itu ya tambahan dari saya. Untuk diskusinya silahkan seperti biasa nanti dialihkan ke grup apa namanya, Telegram. Nah, sekarang saya jelaskan dulu terkait dengan apa namanya, UTS-nya. Nah, tolong disimak dengan baik dan saya minta Mbak siapa namanya, Mbak siapa tadi ya, Mbak Dita ya, sekretarisnya. Tolong Mbak dicatat, nanti saya minta Mbak Dita ini menuliskan di grup Telegram apa yang sudah saya jelaskan. Biar apa yang namanya Zoom ya, Zoom itu saya enggak tahu siapa yang menyimak, siapa yang tidak menyimak, siapa yang mungkin masih ketiduran dan seterusnya. Nah, makanya saya tidak ingin nanti untuk UTS-nya ada misal terlambat. Saya kemarin tidak mendengarkan yang dijelaskan oleh Pak Iwan. Saya tidak mau seperti itu karena nanti akan ada tulisannya di grup Telegram dan akan saya pin. Jadi sebelum UTS tolong dibaca dengan baik-baik. Waktunya berapa? Apa namanya? Soalnya seperti apa, tata tertibnya seperti apa. Nah, itu tolong dibaca. Makanya Mbak Dita, halo Mbak Dita ada di sini, bisa on mic sebentar Mbak? Oh iya, oke, enggak apa-apa. Nah, yang penting Mbak Dita ada ya di ini. Sebentar saya cari dulu di mana ya. Nah ini, baik. Jadi untuk saya mulai ya untuk UTS minggu depan soalnya hanya satu. Nah, soalnya hanya satu. Soalnya hanya satu dan tugas ini sudah pernah sebenarnya saya jadikan tugas ini sudah pernah saya maksud saya UTS ini sudah pernah saya jadikan tugas untuk salah satu bab yang sudah dipresentasikan tentunya. Jadi saya tidak akan memberikan yang keluar adalah bab ini, bab itu, tidak. Tapi yang jelas petunjuk atau clue dari saya bahwa UTS ini sudah pernah saya jadikan tugas di salah satu bab. Maka dari itu, bagi yang dulu mengerjakan sendiri atau ya nyontoh enggak apa-apa, tapi memahami apa yang ditugaskan oleh saya itu pasti nanti bisa ngerjakan sendiri. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi ya, biar yang mungkin baru bergabung atau baru mendengarkan.
untuk UTS-nya ini sudah pernah saya jadikan latihan soal. Nah, kemudian untuk terus bagaimana Pak cara mengerjakannya? Nah, di soal ini sudah saya jelaskan secara detail bahwa nanti ada pembagian kelompok. Nah, karena ini kan ada 7 kelompok toh, 7 kelompok, dan kemarin juga ketika latihan soal itu sudah saya bagi, makanya nanti misal di UTS ini ada terjadi pembagian kelompok lagi, nah berarti pembagiannya sama seperti ketika latihan soal dulu. Nah, intinya adalah sebenarnya UTS ini sudah pernah saya jadikan latihan soal dan pembagian kelompoknya juga tetap sama seperti itu, hanya ada sedikit modifikasi dari saya. Nah, modifikasinya seperti apa? Ya tentu saja itu yang akan menjadi soal di UTS nanti. Nggak mungkin saya berikan sekarang, itu namanya ya tidak jadi UTS, nanti malah jadi tugas biasa. Oke, seperti itu ya. Tolong nanti ditulis ya Mbak Dita dengan bahasanya sendiri, biar teman-temannya bisa membaca di grup Telegram, biar tidak ada alasan lagi kemarin atau ini saya masih membantu orang tua, saya masih ini Pak, saya masih itu Pak, sehingga saya tidak mendengarkan ketika kisi-kisi UTS. Nah, oke. Kemudian sebentar, apalagi ya? Oke, untuk waktunya, nah waktunya di Polinema ini biasanya 90 menit ya. Jadi saya juga menggunakan standarnya Polinema 90 menit waktunya. Jadi tidak kurang tidak lebih. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini yang paling penting. Waktu 90 menit itu jangan digunakan full untuk mengerjakan soal. Waktu 90 menit itu gunakan murni untuk mengerjakan adalah 80 menit saja. Terus 10 menitnya untuk apa, Pak? 10 menitnya itu untuk satu, karena ini saya minta karena UTS itu ya saya pengennya menarik ya, karena kalau hanya tulisan pakai ballpoint hitam itu saya ngoreksinya juga kurang tertarik. Makanya biar lebih berwarna tolong dihias. 10 menit itu tolong digunakan untuk merapikan, menghias, menempeli dengan ada itu ya di fotokopian itu banyak kok gambar-gambar lucu-lucu itu. Nah, silahkan dihias sekreatif mungkin. Nah, kemudian setelah kira-kira sudah siap, baru kemudian difoto pakai aplikasi ya. Jangan hanya foto HP saja. Kalau sampai nanti ada foto HP saja, berarti saya tidak akan ngoreksi. Karena foto HP itu kadang mahasiswa itu motonya sembarangan. Jadi HP itu kan tergantung angle ya. Angle-nya seperti apa, itulah hasil fotonya seperti itu. Nah, kalau pakai aplikasi cam scanner, pakai aplikasi tab scanner atau sejenisnya itu kayak foto itu kayak didatarkan, diluruskan dan kontrasnya dibikin bagus oleh aplikasinya. Yang putih tambah putih, yang hitam tambah hitam, yang merah tambah merah dan seterusnya. Sehingga saya lebih mudah untuk membaca dan koreksi. Tuh. Jadi jangan sampai pakai foto HP langsung kemudian diupload. Dan kemudian setelah tadi pakai cam scanner, jangan lupa di PDF-kan, karena nanti akan saya buatkan Google Form. Nah, ini juga penting. Google Form ini beda dengan Google Classroom ya. Google Form ini bisa di limit. Kalau sampai 90 menit itu ada yang telat 1 menit pun akan saya tutup, saya limit, dan tidak bisa apapun ya alasannya, karena saya sudah memberikan wanti-wanti ya, bahwa gunakan 80 menit untuk mengerjakan soal. Berarti yang 10 menit itu untuk administrasi. Mulai dari menghias, mulai dari
pakai cam scanner, kemudian dijadikan PDF itu butuh waktu semuanya. Bahkan kalau bisa dilebihkan jadi 15 sampai 20 menit gitu. Jangan sampai 90 menit itu digunakan hanya untuk mengerjakan. Kemudian nanti WA ke saya, Telegram ke saya, chat ke saya, Pak, mohon maaf saya ini karena tadi saya masih mau merubah menjadi PDF dan seterusnya, saya tidak mau itu. Gitu ya. Jadi harus 90 menit ya 90 menit gitu. Mulai dari menghias, mulai dari merapikan, mulai dari mengupload, membuat PDF dan seterusnya. Semuanya ya. Jadi setelah 90 menit Google Form saya close, saya tutup. Ketika itu sudah saya tutup, ya berarti mahasiswa tidak bisa memberikan jawabannya, mengunggah jawabannya, mengupload jawabannya. Beda dengan Google Classroom yang ketika telat masih bisa ngupload, tetapi ada tulisan di saya bahwa terlambat. Kalau Google Form ya sudah tutup, ya tutup. Tuh. Kemudian dan satu lagi, untuk format ini, format file untuk diupload. Nah, ini tolong ditulis ya Mbak Dita nanti. Ini yang juga penting. File yang diupload nanti, file PDF ya, itu di-rename. Nah, makanya tadi saya minta 10 sampai 20 menit itu gunakan untuk administrasi. Salah satunya ya ini, merename. Nah, di-rename dengan format seperti ini. Kelas underscore, bukan strip ya, underscore. Kelas underscore nomor absen underscore nama lengkap. Saya ulangi, kelas underscore nomor absen underscore nama lengkap. Nah, nanti setelah di rename baru kemudian di upload di Google Form dan kirim. Nah, tentu saja kirimnya sekali saja ya, jangan sampai 2-3 kali. Cukup 1 kali saja. Nah, kalau sudah ada tulisan tanggapan Anda sudah direkam, berarti yaitu sudah masuk di Google Drive saya. Jadi tinggal nanti saya koreksi tentunya. Tuh. Itu ya yang perlu saya sampaikan untuk kisi-kisinya. Tuh, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ada? Belum ada, Pak. Ada atau tidak? Belum ya? Halo? Ada? Belum ya? Belum ada, Pak. Belum ya? Baik, jika belum, silahkan sekarang beralih ke grup Telegram saja sambil menunggu nanti Mbak ditanya nulis dan kemudian nanti akan saya pin di grup Telegram biar nanti semuanya bisa membaca dan tidak ada kesalahan-kesalahan lagi. Jadi kalau sampai nanti ada kesalahan sedikit pun itu akan berpengaruh pada nilainya ya, karena saya juga lupa ingin menyampaikan bahwa PSDKO ini menjadi sedikit sorotan ya dari Malang, dari Polinema di pusat sana, bahwa nilai mahasiswanya bagus-bagus. Nah, makanya saya sebagai salah satu dosen ya di PSDKO ini, saya akan memberikan nilai yang ya sesuai dengan apa yang saya ajarkan ya. Jadi atau yang saya minta ketika
saya mintanya format seperti yang tadi, sudah ditulis juga oleh sekretaris di grup Telegram, tetapi masih saja ada yang menulis tanpa misal tanpa kelas, tanpa ini, formatnya ini, misal pakai HP langsung diupload, ya sudah, berarti ketika tidak sesuai dengan apa yang saya minta, yang saya umumkan ketika tata tertib seperti ini, ya berarti nilainya akan berbeda dengan teman-temannya yang sudah sesuai. Jadi betul-betul saya mulai semester ini ya apa yang kalian kerjakan itu yang akan saya nilai. Itu tidak akan ada lagi nilai-nilai yang ini, karena betul-betul jadi sorotan, soalnya jadi dari Malang bahwa PSDKU ini nilainya minimal, saya nggak tahu ya dengan Bapak Ibu yang lain di kelas B ini, tapi rata-rata di semua kelas apalagi yang akuntansi itu minimal itu BB gitu. Yang dapat C itu sedikit sekali. Padahal di Malang itu yang dapat C plus itu sangat banyak sekali. Nah itu loh, makanya kemarin salah satu sorotan dari Malang itu salah satunya itu. Makanya untuk yang mulai semester ini, ya saya akan lebih ngetati lagi kalau memang ada mahasiswa yang misal nanti silangnya ada 2, ada 3, ya jangan berharap dapat nilai B di akhir gitu ya. Kalau di pertengahan ini ya enggak mungkin juga itu. Makanya daftar centang itu betul-betul saya jadikan informasi tambahan untuk menilai di setiap kelas yang saya ajar ya, tidak hanya di 2B tapi di AKM 2D, 2E semuanya saya samakan. Jika ada satu saja silang itu betul-betul berpengaruh nantinya. Satu silang. Makanya saya minta nanti Mbak Dita tolong di Senin malam ya maksimal itu direkap, kemudian yang dapat silang berapa, daftar centang berapa. Makanya ya saya lebih ngetati lagi karena standarnya Polinema untuk mendapat nilai B itu sebenarnya sulit sekali sebenarnya. Makanya ya saya pribadi mulai semester ini akan lebih ketat kepada mahasiswa. Nah, biar Malang dan PSDKU mempunyai kualitas yang sama lah ya atau paling tidak mendekati. Itu dari saya. Silahkan ada yang mau ditanyakan mungkin. Ada? Ya, belum ya. Baik, jika belum silahkan Mbak atau Mas yang tadi share screen untuk menutup dan dialihkan ke grup Telegram untuk diskusinya. Ingat, ini satu pertemuan terakhir ya sebelum UTS, tolong dimanfaatkan untuk yang belum punya daftar centang, yang belum punya centang sama sekali tanya ke Mbak Dita, centangku sudah berapa, centang ini sudah berapa, kalau belum silahkan bertanya. Ya tinggal bertanya dapat satu centang itu kan mudah sekali. Makanya ya silahkan dimanfaatkan gitu. Kalau tidak dimanfaatkan ya silahkan saja karena itu menjadi poin penting untuk saya menilai juga. Itu ya, silahkan Mbak, saya kembalikan ke yang presentasi tadi. Mbak siapa tadi? Baik Pak, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan melalui grup Telegram. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.